Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kurang lebih 1 jam ke depan, kami akan belajar kembali di kelas pembinaan Christian Worldview. Kami sedang belajar untuk meletakkan fondasi daripada ketika kami sebagai seorang pendidik Kristen. Tuhan, sore hari ini, khususnya rekan-rekan kami yang ada di Indonesia Timur memiliki hati untuk mau belajar. Tuhan menolong setiap kami dalam proses belajar ini. Tuhan menolong interaksi di antara kami, sehingga apa yang kami pelajari benar-benar boleh meresap, boleh kami konstruksi, boleh kami pikirkan, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai seorang pendidik Kristen. Berkati hamba-Mu juga rekan-rekan lain yang bergabung di tempat ini, ataupun mereka juga mungkin ada kesibukan dan satu lain hal, kiranya Tuhan juga boleh menolong. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam pertemuan ketiga kita dalam kelas pembinaan Christian Worldview. Bapak Ibu, topik kita kali ini adalah kita akan mulai masuk di salah satu model atau kerangka di dalam pembentukan Christian Worldview. Jendelanya ini kita akan melalui question. Tapi sebelum masuk ke sana atau kita akan berlatih di sana di pertemuan berikutnya, kita akan melihat bersama-sama dasarnya question itu apa. Mari kita belajar dari prinsip firman Tuhan. Baik, sekali lagi sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan kita semua untuk bisa video dimatikan juga tidak apa-apa. Yang pasti suara Bapak Ibu bisa matikan supaya nyaman kita bersama-sama dalam belajar. Silakan. Video dimatikan tidak apa-apa, biar kuotanya irit. Ataupun khususnya audionya itu yang harus kita matikan. Kecuali nanti kita di dalam sesi tanya jawab. Mari kita mulai bersama. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan misalkan tampilan atau tiba-tiba saya tidak jelas atau gambar saya buram, Bapak Ibu bisa menginfokan kepada saya. Ya, hari ini kita bicara tentang Christian Worldview dan 3 pertanyaan fundamental atau pertanyaan mendasar. Kita review sejenak ya Bapak Ibu ya. Kita sudah belajar kemarin tentang Christian Worldview. Christian worldview sudah menjadi dasar di dalam ketika orang Kristen berpikir, bertindak, berperilaku. Kita review. Worldview sendiri merupakan kerangka dasar yang komprehensif dari keyakinan tentang segala sesuatu. Ini Albert Wolters menekankan tentang basic belief kita, apa yang kita yakini, apa yang kita percaya tentang segala sesuatu. Nah, worldview juga bisa memberikan dasar pijakan bagi manusia untuk memahami pengalaman hidupnya. Ada orang, teman saya itu dikasih nama Ayub gitu ya. Kenapa? Karena kepercayaan orang tuanya, aduh ini anak kok katanya bawa susah dan sebagainya. Jadi dia kasih nama kayak tokoh Alkitab yang Ayub, yang cerita susahnya, belum cerita senangnya. Jadi ini kerangka dalam memahami pengalaman hidupnya. Maka teman saya yang namanya Ayub itu, Bapak Ibu, dia memaknai hidupnya dengan penderitaan, dengan suffering. Wah, ini worldview yang tentunya harus di-redeem atau diperbaiki. Worldview, terus juga worldview ini menolong kita untuk melihat mana yang benar atau salah. Kalau kita lihat banyak fenomena di sekitar kita bisa lihat mana yang benar dan salah dengan worldview. Dan apa yang berarti dalam hidupnya. Bicara juga apa yang penting dan apa yang tidak penting. Ini bicara tentang worldview. Nah, worldview juga merupakan jembatan saat untuk kita memahami rangkaian kehidupan dengan iman di dalam Alkitab. Ini review saja buat kita bersama. Nah, yang pasti ini Bapak Ibu, kalau kemarin saya ada share tentang podcast Pendeta Joshua Ali ya, apa yang bukan worldview? Apa yang bukan worldview? Yang pasti, kalau Bapak Ibu ikut kelas pembinaan Christian Worldview, worldview itu bukan keterampilan, kayak skill gitu, yang dilatihkan bukan. Worldview juga bukan suatu teori. Kalau teori kan ada dalil-dalilnya, ada konstruksi, ada konsep yang benar-benar dari hulu ke hilir, dan kemudian ada pembuktian-pembuktiannya dari filsafat ke teori. Tetapi juga bukan filsafat.
Jadi worldview itu apaan? Nah, tadi saya sudah tekankan basic belief kita, keyakinan mendasar kita tentang segala sesuatu. Saya review lagi ya. Nah, worldview itu Bapak Ibu adanya sebuah kesadaran, awareness, siapa kita di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, loh siapa ya? Bapak Ibu itu pertanyaan reflektif. Sebuah kesadaran siapa kita di hadapan Allah. Kita ini pendidik Kristen, kita ini guru Kristen. Worldview juga bicara tentang iman. Iman seperti apa? Iman kita bukan iman yang eksklusif, yang khusus tidak bisa berbicara tentang segala aspek. Tapi iman kita itu mampu memberi jawab, mampu meresponi terhadap realitas dunia. Bicara asal mula, bicara tentang banyak hal, iman Kristen kita mampu menjawab segala hal. Lalu juga worldview ini berkaitan dengan kita punya growing. Karena bukan teori, bukan juga skill, growing. Jadi growing kita sebagai seorang anak Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan firman. Jadi Bapak Ibu, di awal ini saya mau make sure pemahaman kita tentang Christian worldview. Jadi worldview, kesadaran, iman kita, dan juga bicara tentang growing kita. Mari kita lihat selanjutnya. Nah, saya minta salah seorang dari kita untuk bisa membacakannya dengan cukup keras Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Siapa saja? Kejadian 3 ayat 3, pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayai aku makannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, teks ini Bapak Ibu sering sekali kita dengar, kita baca. Tapi kita coba kali ini memahaminya di dalam kerangka Christian worldview dan 3 pertanyaan fundamental. Mari kita gali bersama-sama dari perikop ini. Ini sangat familiar sekali sejak kita sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 13, ini di dalam poin pentingnya di ayat 9, 11, 13, kita menemukan sebuah kerangka berpikir yang fundamental. Kenapa? Karena pertama-tama di sini Tuhan Allah yang bertanya kepada manusia. Jadi Bapak Ibu Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, lalu masuk di pasal 3, setelah Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang, maka di sini Tuhan menanyakan sebuah pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan itu asal mulanya yang pertama-tama bertanya itu bukan manusia nanya sama Tuhan, tetapi Tuhan yang bertanya kepada manusia. Jadi kalau di dalam ilmu pengetahuan, kita kan selalu ya bertanya, apalagi kalau modelnya dialektika, tanya, question, nanya. Murid kita banyak sekali pertanyaannya dari TK, SD, SMP, SMA, banyak sekali pertanyaannya. Itu di dalam rangka mencari pengetahuan, mencari kebenaran, mencari konsep. Tapi menarik sekali, Alkitab katakan pertama-tama bukan manusia yang nanya sama Tuhan, tetapi Tuhan yang bertanya kepada manusia. Ini menjadi penting Bapak Ibu di dalam kita nanti memahami Christian worldview.
di dalam kita mengguidance anak-anak kita ketika mereka bertanya. Mari kita pelajari bersama apa yang Tuhan tanyakan kepada manusia yang pertama. Nah, ketika Tuhan berjalan-jalan di taman itu, ini ada 3 pertanyaan di ayat 9. But the Lord God called to the man, "Where are you?" Di manakah engkau? Bapak Ibu yang sudah mengerjakan tugas 1 dan 2 akan sangat paham. Yang belum mengerjakan nanti habis sesi ini tolong dikerjakan ya. Karena Bapak Ibu, kenapa kelas ini saya bilang khusus bagi kita yang sudah mengerjakan tugas 1 dan 2. Karena Bapak Ibu akan sangat memahami sekali apa yang saya bicarakan ketika Bapak Ibu sudah mencoba menjawab pertanyaan refleksi dari 3 pertanyaan fundamental. Pertanyaannya berkaitan dengan where are you? Ini dari ayat 9. Lalu di ayat 11, dan Tuhan berkata, who told you? Siapa yang berkata kepada kamu kalau kamu itu telanjang? Apakah kamu sudah makan dari buah yang aku larang untuk kamu makan? Dan pertanyaan yang ketiga adalah, what is this you have done? Tuhan nanya, apa yang sudah engkau lakukan? Nah, Bapak Ibu, ini menjadi 3 pertanyaan fundamental yang Tuhan tanyakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Pertama-tama timbulnya pertanyaan itu bukan manusia kepada Tuhan, tapi Tuhan yang nanya kepada manusia. Ini penting. Where are you? Who told you? What is this you have done? Nah, ini akan menjadi 3 pertanyaan fundamental ketika nanti kita mengintegrasikan segala aspek. Jadi kekristenan kita itu Bapak Ibu sangat kaya sekali akan begitu banyak konsep. Maka tadi saya bilang, worldview adalah faith, iman kita yang mampu menjawab segala realitas yang ada di dunia ini. Pertanyaan ketiga ini, 3 pertanyaan ini, where are you? Who told you? What are you doing? Akan kita bahas secara seksama. Ketika Tuhan tanya sama Adam dan Hawa, where are you? Jawab Adam, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ini nyambung nggak Bapak Ibu? Ditanya, where are you? Nanyanya, kalau kita nangkepnya apa? Nanya apa? Lokasi. Loh, emangnya Tuhan nggak tahu lokasinya Adam dan Hawa juga sama-sama di Taman Eden? Tapi kenapa Tuhan nanya, where are you? Lebih nggak nyambung lagi waktu Adam jawab. Ditanya, where are you kan? Nggak tahu ya Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu jawab ini saya nggak tahu. Misalkan Bapak Ibu atau saya jawab where are you? Ya saya ada di Jakarta, ya di perbatasan Jakarta Tangerang, ya di Maplen Puri misalkan. Bapak Ibu harusnya kalau tanya where are you, Bapak Ibu saya tanya where are you, Bapak Ibu jawabnya apa? Kami ada di Indonesia Timur, Bu Oki. Kami ada di Timika, di Merauke, di Jayapura, di Sentani, di Sorong. Nah ini nggak nyambung ini. Tuhan nanya, where are you? Di mana engkau? Malah jawabnya Adam apa? Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Aku telanjang, karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Gak nyambung. Kenapa malah Adam jawabnya kondisinya, bukan lokasi. Nah Bapak Ibu, ini menarik sekali ketika Tuhan bertanya where are you juga kepada kita. Jadi bukan karena Tuhan nggak tahu di mana Adam dan Hawa sehingga dia kepo nanya where are you. Atau Tuhan bertanya yang meaningless yang nggak ada artinya. Tuhan tanya ada intensinya, ada intentionnya, ada tujuannya. Adam jawabnya dalam hal ini sudah betul. Dia nggak jawab secara lokasi. Where are you? Tuhan, saya kan ada di Taman Eden, engkau tahu. Enggak. Adam jawabnya, ketika aku mendengar, aku menjadi takut, aku telanjang, aku bersembunyi. Adam mengungkapkan kondisinya, aku takut, aku telanjang, aku bersembunyi.
Kenapa? Akibat perbuatan mereka berdua makan buah pohon terlarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi standpoint kita ketika kita ditanya kondisi kita saat ini. Where are you? Jangan jawab secara lokasi, tetapi responlah secara kondisi. Pertanyaan ini bukan pertanyaan asal dari Tuhan, tapi Tuhan nanya untuk satu poin yang tadi saya sebut worldview. Membuka kesadaran Adam. Where are you? Di mana engkau? Dan Adam jawab secara kondisi. Pertanyaan where are you Bapak Ibu ketika manusia diciptakan Tuhan. Tuhan kasih sebuah place, tempat, ada wadahnya. Jadi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan kasih tempat, location, sebuah tempat, yaitu Taman Eden. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan where are you ini adalah pertanyaan yang menunjukkan standpoint kita. Where are you, Oki? Tuhan, saya ada di sekolah Kalam Kudus. Tuhan, saya ada di sini. Kalam Kudus adalah bagian pelayanan yang Tuhan percayakan. Apa standpoint sekolah Kristen Kalam Kudus? Nah, Bapak Ibu, ini menarik, saya kutip dari perkataannya Pendeta Joshua. Ini ketika kita bertanya, merefleksikan where are you, kita bicara standpoint, kita ada di pijakan mana, kita itu ada di mana, bukan jawab secara lokasi, kita ada di sekolah Kristen Kalam Kudus. Nah, sekolah Kristen Kalam Kudus itu standpointnya apa? Nah, saya kutip ya, kalau hanya sekolah itu mementingkan skill murid, yang cuma dari bodoh jadi pinter, dari yang tidak tahu menjadi tempe, bukan ya, dari tidak tahu menjadi tahu-tahu gitu ya, jadi banyak tahu, dari bodoh jadi pinter. Maka Bapak Ibu kalau tujuannya hanya seperti itu, maka kita sedang membangun peradaban dengan menciptakan monster. Karena urusannya apa Bapak Ibu? Otak. Urusannya cuma knowledge, urusannya cuma pengagungan kepada rasio. Nah, Bapak Ibu, ini sangat penting. Kita sekolah Kristen Kalam Kudus sudah punya visi misi. Visi misi lahir daripada teks dan konteks. Kalam Kudus ada di mana? Di Indonesia. Apa panggilannya? Apa yang harus digarap? Maka ini bicara tentang where are you, sekolah Kalam Kudus. Nah, para pendahulu kita, sekolah Kristen Kalam Kudus, ada visi misi membawa sekolah ini untuk menjadi blessing, jadi berkat. Mendidik bukan urusannya cuma knowledge, tetapi lebih dalam lagi membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus Sang Penebus. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tugas 1, menjawab pertanyaannya where are you, ada jawabannya tentang lokasi dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi juga cantumkan kondisi, ada di standpoint mana, ngapain kita ada di sana, where are you. Bukan cuma asal ada nih kita di sekolah Kalam Kudus, asal ada, asal ini, tetapi tidak punya kejelasan atau konsep yang jelas kenapa kita ada di sana. Ini penting Bapak Ibu. Lalu pertanyaan Tuhan yang kedua kepada mereka, who told you? Nah, Bapak Ibu, pada waktu Adam jawab, aku takut, aku telanjang, aku sembunyi. Tuhan tanya, siapa yang kasih tahu kalau kamu itu telanjang? Kamu sudah makan buah dari yang aku larangkah? Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu, who told you, mengajak membuka kesadaran kita dalam hidup kita. Perkataan siapa yang sering kita dengar? Perkataan setan, atau perkataan dunia, atau perkataan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, ini harus menjadi worldview kita dalam hidup. Wah, di tengah dunia yang bising, kita baca berita sana-sini, sampai nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kenapa semua orang bisa kasih informasi, kita harus cek dan recheck. Sampai semua itu masuk di kepala kita, belum kita dengar A, B, dan C, belum banyak bullshit. Nah, Bapak Ibu, ini penting. Untuk kita itu hidup diisi oleh apa dan siapa? Ya, kalau kita sering dengar ya, kalau kamu 5 tahun ke depan mau jadi orang sukses, ada 2 hal. Biasanya ada hikmat
dunia seperti itu ya. Buku apa yang kamu baca, sama siapa kamu berteman. Nah, buku yang kita baca sangat mempengaruhi sama kita itu punya komunitas seperti apa, komunitas yang membangun atau tidak. Tapi di sini saya mau lebih dalam lagi. Who told you? Ada yang ditanya, aku takut, aku sembunyi, aku telanjang. Loh, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Kamu makan buah dari yang aku larang kah? Nah, ini bicara tentang kesadaran kita. Who told you? Dalam hidup kita, Bapak Ibu, perkataan siapa yang sering kita dengar? Nah, kalau kita dengar banyak berita-berita ini, tapi jarang sekali banyak baca firman Tuhan, maka ini sudah hal yang keliru. Kalau hidup kita banyak diisi oleh perkataan-perkataan yang bukan berasal dari kebenaran, maka Bapak Ibu hati-hati. Apa yang kita dengar, apalagi di era postmo ini sangat kuat sekali ya, yang namanya auditori kita, bising sekali banyak informasi, kita akan mencapai ke tipe yang seperti itu. Tapi kalau kita banyak mendengar perkataan Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, maka hidup kita adalah hidup yang isinya firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ini penting Bapak Ibu manusia akan kebutuhan manusia. Ada ya di dalam bukunya James K. Smith ya, you are what you love. Nah, lalu kita sering dengarnya apa? You are what you eat. Kamu adalah yang kamu makan. Kalau Rene Descartes, you are what you think ya, karena dia bilang apa? I think, therefore I am. Saya berpikir, maka saya ada. Tapi firman Tuhan lebih dalam lagi bilangnya apa? Hidup kita itu bukan cuma dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada kebutuhan basic dalam hidup kita yang harus kita penuhi, yaitu kita dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, who told you? Siapa yang engkau dengarkan? Ini bicara siapa yang mengisi hidup kita. Perkataan siapa yang sering kita dengarkan. Bapak Ibu kalau mau kenal diri kita, pertama-tama kita harus mengenal siapa Tuhan kita. John Calvin katakan ya, untuk kita bisa mengenal diri kita, maka kita harus mengenal pembuat kita, pencipta kita. Nah, untuk bisa mengenal Tuhan di mana? Di firman Tuhan, ada di Alkitab. Jadi kita itu tidak menjadi pribadi yang orang omongan kepada kita, tetapi kita menjadi pribadi yang dibentuk oleh firman Tuhan. Pertanyaan terakhir. Tadi where are you? Siapa yang berkata-kata dengan engkau? Yang terakhir adalah what are you doing? Memangnya Tuhan nggak tahu yang sudah dilakukan sama Adam dan Hawa? Sampai nanya, what are you doing? Nah, Bapak Ibu, ini pertanyaan fundamental yang juga kita refleksikan. Kita hidup di masa postmodern yang mana-mana banyak sekali abu-abunya, sampai hitam atau putih, benar atau salah gitu ya. Kita bingung sekali. Bingung. Tapi Bapak Ibu, sampai kita kadang tidak tahu apa yang kita doing, lakukan. Nah, di era sebelum posmo, ya sekarang masih juga kita rasakan di dalam konsep dunia modern sangat menekankan yang namanya doing, doing, doing. Bapak Ibu ada performance appraisal, sudah lakukan apa gitu ya selama 1 tahun ini dalam konsep pekerjaan dimanapun, doing, doing, doing sangat ditekankan. Kalau nggak doing apa-apa ya pasti tidak perform, ya pasti tidak laku di dalam sebuah tempat dimanapun. Modernitas sangat menekankan doing. Tapi coba kita refleksikan, karena kita bicara worldview. Worldview kita, doing kita itu, kan dunia mengukurnya doing, apa yang dilakukan. Tapi doing kita lahir dari sebuah will. Keinginan untuk melakukan sesuatu. Tapi masalahnya doing kita banyak niru, banyak imitasi. Oh, lihat sekolah sana, oh lihat ini, lihat itu. Doing kita imitasi. Lihat sana, lihat sini, ceplok sana, ceplok sini, tidak ada konsep
Doing kita imitasi. Oh, sekolah itu udah lakukan itu, yuk kita lakukan. Tidak ada root yang kuat. Nah, ini fatal sekali Bapak Ibu. Doing kita. Nggak sadar visi misinya, nggak sadar core value-nya, nggak sadar panggilan sekolah Kalam Kudus apa. Doing kita ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan terus. Nah, dangerous. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau kita doing Bapak Ibu, maka doing kita adalah doing yang bukan hanya imitasi. Harus ada namanya terobosan atau inovasi. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita sebagai orang Kristen, ya ini bicara tentang pada waktu abad pencerahan, ada kegerakan kekristenan sangat mempengaruhi. Orang Kristen itu mati-matian habis-habisan dalam bekerja. Kenapa? Karena percaya ada panggilan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya tidak mau atau kita semua menjadi orang Kristen yang sudah belajar Christian worldview, doing kita cuma imitasi. Tetapi tidak ada breakthrough, tidak ada inovasi, tidak ada terobosan. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Bapak Ibu pernah berpikir enggak kenapa Bapak Ibu itu berbeda dengan orang lain? Ya Bapak Ibu itu unik. Saya ada keunikan, Bapak Ibu ada keunikan, kita semua ada keunikan, kita ada panggilannya. Ini satu orang jago sekali ngomong, tapi ada orang yang mungkin tidak terlalu fasih dalam berbicara, tetapi mungkin dalam hal lain dia sangat ahli sekali. Setiap kita unik, maka kita bicara tentang Unity University. Nah Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melakukan doing itu sesuai dengan keunikan kita. Yang kita lakukan doing itu sesuatu yang beauty, tidak asal. Nah, aspek beauty, kapan nanti kita bicara tentang truth ya, beauty and goodness, ini melekat di dalam pencipta kita dan kita sebagai ciptaan. Kita beauty, ada keunikan di dalamnya. Jadi doing kita, apa yang kita lakukan itu harus memperhatikan keindahan. Jangan asal ada, asalan kepala sekolah senang, asal direkturnya senang, ya asal RPP jadi. Nggak boleh gitu. Nggak boleh asal kalau lakukan sesuatu. Kenapa? Perhatikan keindahannya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya buat presentasi pun saya juga berusaha memperhatikan beauty-nya. Kenapa? Beauty itu indah, menggambarkan pencipta kita. Ya, saya harap setiap kita Bapak Ibu apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, lakukan yang terbaik. Because you are unique ya. Kita unik. Kita adalah ciptaan yang mulia, ada panggilan Tuhan di dalamnya. Jadi, sekali lagi doing kita nggak boleh ngasal. Kenapa? Doing kita harus bermakna. Ada panggilan, ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Perhatikan aspek beauty-nya. Setiap kita suka sekali dengan namanya keindahan. Kok pekerjaan rapi, cantik, ya indah sekali. Nah, kita masuk ke dalam konsep di dalam pembelajaran. Saya akan cepat saja karena waktu kita 1 jam. Nah, tadi saya katakan bahwa bukan manusia yang pertama kali bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang bertanya kepada manusia. Nah, Bapak Ibu di dalam pengetahuan ya, dalam pencarian kebenaran itu banyak sekali, apalagi pengetahuan ya, banyak question. Murid-murid kita bertanya. Nah, keblingernya kalau bertanya tidak tahu koridornya, tidak tahu batasannya, maka mereka cenderung menyimpang. Kalau sudah menyimpang, nanti bisa jadi ateis, nggak percaya Tuhan, bisa jadi skeptis, ragu-ragu, dan sebagainya. Karena dalam pencariannya bertanya tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Mari kita coba lihat dari konsep Allah. Tadi saya bilang Allah yang pertama kali bertanya ya pada manusia, bukan manusia yang nanya. God ask a lot of question. Pertanyaannya, kalau Tuhan tahu segala sesuatu, nah kenapa Tuhan nanya? Kayak tadi saya bilang kan, where are you? Who told you? Memang Tuhan nggak tahu kalau si setan itu kompor-komporin, si ular itu kompor-komporin Adam dan Hawa untuk bisa makan buah yang dilarang. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu.
Emang Tuhan nggak tahu where are you sampai tanya. Emang Tuhan nggak tahu what are you doing. Tuhan tahu. Tapi kenapa kalau Tuhan tahu semuanya, Tuhan bertanya? Nah, Bapak Ibu, saya mau pakai analogi ini. Bapak Ibu kan guru, setiap kita adalah pendidik. Bapak Ibu tahu kan 4 tambah 5 sama dengan 9. Mengapa Bapak Ibu sudah tahu 4 tambah 5 sama dengan 9, Bapak Ibu masih nanya sama murid Bapak Ibu? Nah, ini sama tadi analoginya. Tuhan tahu semuanya, ini gambarannya ya. Tapi kenapa Tuhan bertanya? Bapak Ibu tahu konsep ini dan itu, Bapak Ibu tahu teori ini, tapi kenapa Bapak Ibu masih bertanya pada murid di kelasmu? Apa karena Bapak Ibu nggak tahu 4 tambah 5 9, jadi harus tanya ke murid? Bukan kan? Nah, mari kita lihat bersama-sama, ada apa di dalam pertanyaan. Bapak Ibu, salah satu integrasi khususnya di jenjang ya, SD bisa digunakan, SMP, SMA lebih lagi, TK sebenarnya juga bisa. Itu dengan metode bertanya. Kenapa? Michael Eisenberg di dalam bukunya di HSI menekankan bahwa melalui question, kita itu connect dengan dunia ciptaan Allah dan dengan word. Word ini maksudnya adalah firman-Nya. Jadi ketika kita merangkai sebuah pertanyaan, ada tujuannya untuk mengkoneksikan apa yang dipelajari dengan dunia ciptaan Allah, dengan Alkitab, God's Word and Word. Nah, ketika kita bertanya, question ini Bapak Ibu membantu untuk belajar. Jadi ketika Tuhan tanya sama Adam dan Hawa, bukannya Tuhan tidak tahu di mana mereka, siapa yang berkata-kata kepada mereka, apa yang mereka lakukan, bukan. Tapi Tuhan mau membuka kesadaran Adam dan Hawa untuk berespon dengan tepat terhadap pertanyaan Tuhan. Tuhan mau Adam dan Hawa learn, belajar. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu mengharapkan murid itu belajar sesuatu dari apa yang Bapak Ibu tanyakan. Nah, pertanyaan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk learn, untuk share, untuk think, untuk berpikir, dan untuk growing. Jadi Bapak Ibu, salah satu model integrasi menghubungkan apa yang kita pelajari dengan dunia ciptaan Allah dan juga firman adalah melalui bertanya. Jadi bukannya Tuhan kepo, sok tahu, atau pengen tahu, tetapi ada maksud tujuan ketika seseorang itu bertanya. Bapak Ibu bertanya sama murid itu ada tujuannya, pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan untuk dia menghubungkan, mengkoneksikan antara apa yang dipelajari dengan firman, dengan dunia ciptaan Allah sekitar. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini ada Big Question Guide ya. Ini saya ambil dari Michael Eisenberg. Jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang creation, fall, redemption, consummation ya. Kita bisa bertanya apa yang baik, apa yang beautiful, apa yang benar, apa yang berharga. Ini bicara tentang creation. Tapi bicara tentang fall, what is bad, ugly, false, and worthless, ini bicara tentang fall-nya, kejatuhan. Kemarin kita sudah bahas itu ya, CFRC. Jadi, 3 pertanyaan fundamental itu berasal dari pertanyaan Tuhan kepada manusia setelah jatuh dalam dosa yang membuka kesadaran manusia. Maka kita pakai pola itu melihat di dalam integrasi. Nah, ini juga pertanyaan bagaimana kita tahu how do we choose ya, apa yang kita pilih, bagaimana belajar konsekuensinya. Bentuknya seperti apa sih Bapak Ibu? Mari kita lihat. Misalkan, Bapak Ibu yang ikut kelasnya Ibu Febe saya berapa waktu lalu juga saya bahas ini, tapi saya akan review. Mungkin Bapak Ibu tidak apa ya, tidak ikut lagi itu sesinya. Kita lihat tentang essential question. Saya akan buka Bapak Ibu di dalam higher order thinking skill yang Bapak Ibu kenal dengan C1 sampai C6 ya. Bapak Ibu yang disebut HOTS itu kan C4, 5 dan 6. Nah, di dalam belajar higher order thinking skill ada satu hal yang masuk di dalam kategori HOTS.
namanya essential question. Essential question ini bukan pertanyaan yang hanya menanyakan sekedar pengetahuan. Tetapi essential question ini pertanyaan yang lebih mendorong murid untuk berpikir ulang untuk belajar sesuatu untuk mendalaminya dengan seksama. Maka di dalam essential question itu ada pertanyaan yang mungkin saat itu tidak bisa dijawab, tetapi menjadi refleksi, menjadi perenungan, bahkan mungkin pencarian seumur hidup. Karena namanya essential question, yaitu dalam pengertiannya adalah metakognisi, thinking beyond thinking. Kalau CFRC itu kan narasi ya, narasi atau cerita creation, fall, redemption, consummation disebut meta narasi. Meta itu artinya beyond, yaitu melampaui, maka disebut meta narasi CFRC, cerita yang melampaui daripada segala cerita yang ada dalam dunia. Karena ceritanya ajaib, ceritanya amazing, ceritanya itu beauty, dan ceritanya adalah cerita kita. Saya sebutnya my story in history, biasa disebut gitu, cerita kita adalah dalam ceritanya Tuhan. Nah, ketika bicara kembali ke metakognisi, bicara essential question itu bicara tentang thinking beyond thinking. Nah, nanti penempatannya bisa di mana saja. Bisa pada waktu Bapak Ibu merumuskan ke dalam tujuan pembelajaran. Misalkan matematika, bicara tentang pola. Ini yang ringan dulu ya. Siapa yang menciptakan pola? Akan banyak sekali jawabannya ya. Manusialah ciptain pola, atau Tuhanlah, atau siapalah. Siapa yang menentukan pola? Pola ini ditentukan oleh siapa? Nah, ini juga akan berkaitan nyambung. Sebelum siapa yang menentukan pola, pertanyaannya, pola ini ada di mana? Pola segitiga, Bapak Ibu yang tahu itu dapat konsep dari mana? Waktu lihat dunia ciptaan. Kok ada bentuknya seperti ini, ada batu-batuan agak bulat, pipi, lonjong, ada kayak bentuk segitiga, ada macam-macam bentuknya unik. Nah, apa pentingnya pola di dalam mempelajari matematika? Ini guru matematika bisa dalami. Ada nggak keindahan sebuah pola dan bagaimana bentuknya dalam kaitan dengan alam semesta? Pola itu ketemunya di mana? Kalau lihat pola itu ada beauty-nya enggak? Siapa yang ngatur? Wah, kalau lihat alam begitu indah, Bapak Ibu lihat pola yang indah. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, cakrawala memberitahukan kebesaran namanya. Wow, Bapak Ibu, pola ada di alam semesta. Guidance murid kita di sana. Lalu bicara tentang art, tentang seni, kita narik. Di mana kita menemukan seni? Nah, guru seni tahu persis, tanyakan itu di mana. Itu ada mengenal ya istilah seniman jalanan di mana? Bukain itu ke murid, seni ada di mana? Apakah hanya ada di lukisan atau ada di mana? Nah, dari mana seni itu berasal? Ini pertanyaan yang bukan asal bertanya, tetapi membuat murid berpikir. Seni itu asalnya dari mana? Makhluk apa yang bisa menyatakan, mengekspresikan seni? Kucing bisa enggak? Tikus bisa enggak? Belalang bisa enggak? Makhluk apa? Homo sapien. Manusia. Mengapa? Kalau jawabannya manusia, kenapa manusia bisa mengekspresikan seni? Mengapa yang lain tidak? Kejar itu terus Bapak Ibu. Nah, lu bisa gali lagi. Apa yang dapat karya seni katakan berkaitan dengan kebudayaan dan masyarakat? Bapak Ibu kalau pelajari lukisan-lukisan, ya Bapak Ibu yang punya latar belakang sangat paham sekali. Lukisan misalkan Mona Lisa, kenapa begitu agung, megah, dikagumi? Karena lahir daripada konteks dan zamannya. Zaman apa? Wow, menarik sekali Bapak Ibu, teman saya cerita tentang ya dia dosen gitu ya di seni, ada zamannya kenapa lukisan itu bicara tentang apa. Nah Bapak Ibu ada kebudayaannya, ada ciri khas masyarakatnya, ada gambar jam, jamnya misalkan kayak meleleh dan sebagainya, itu seni yang berbicara tentang perubahan zaman pada waktu itu. Nanti masa misalkan revolusi industri, abad pencerahan, renaissance dan sebagainya,
ada karya seni. Di era posmo ini juga banyak. Bagaimana mereka itu maksudnya gini, yang membuat seni atau karya seni itu bisa menyesatkan pemikiran kita tentang suatu budaya atau masyarakat. Nah, Bapak Ibu ini bicara tentang pertanyaan tentang vol, tapi menjadi pertanyaan esensial. Bagaimana sebuah seni ya, orang mendefinisikan seni macam-macam, lagu pop, lagu yang kita dengar, mereka bilang seni, tetapi bagaimana kontennya itu bisa menyesatkan pemikiran kita tentang suatu budaya. Saya lihat ya ada beberapa lagu-lagu itu sampai saya risih ya. Saya suka mendengarkan lagu-lagu gitu ya. Lagu misalkan Memories, Maroon 5 atau misalkan lagunya macam-macam lah ya. Tetapi saya sangat perhatikan kata-katanya. Ini kata-katanya anak muda yang mendengarnya akan dibawa ke arah mana? Wah, ternyata ada beberapa kata-kata yang sangat vulgar sekali yang mengarahkan kehidupan yang sangat bebas sekali, pergaulan yang bebas yang cenderung merusak. Ini dangerous. Nah, Bapak Ibu bukakanlah itu seni. Jangan bicara atas nama seni, maka moral dikesampingkan, etika bablas. Nah, ini Bapak Ibu guidance melalui pertanyaan. Maka sering kali saya bilang, kalau kita mengintegrasikan Alkitab ke dalam pembelajaran, jangan berubah jadi guru agama yang khotbah. Jangan berubah jadi anak-anak rasa kok aneh ya guru saya. Malah nanti hanya kutipan-kutipan ayat dan sebagainya. Tetapi kalau Bapak Ibu menghayati firman, berinteraksi dalamnya, menuangkan dalam model question, ini menjadi natural. Menjadi natural, tidak menggurui, tetapi membawa mereka kepada pemikiran-pemikiran sesuai nilai-nilai Kristen. Lihat saja pertanyaannya, netral. Nah, coba kita lihat yang terakhir. Bahasa. Nah, Bapak Ibu di dalam belajar bahasa, ini banyak sekali story dalamnya. Maka kita bisa menggali essential question-nya seperti ini. Ini contohnya ya tentang story. Bagaimana cerita dari tempat dan waktu lain? Cerita misalkan ceritanya Hobbits atau cerita novel apapun lah, misalkan sebuah narasi. Dari tempat dan waktu lain berhubungan dengan saya. Jadi konteks masa lalu cerita itu ditulis misalkan pada abad 17, 18, masa lalu, berapa tahun lampau. Tanyakan bagaimana cerita in the past itu loh, berkaitan dengan saya masa kini. Tanyakan itu, maka Bapak Ibu akan mendengar celotehan, murid-murid Bapak itu tuh berbicara. Jadi di kelas bukan kita yang ngomong terus, tapi murid kita dalam proses berpikir kita arahkan pertanyaan, mereka jadi bertanya. Lalu tanya, ada nggak sih nilai dari cerita tersebut sesuai dengan nilai hidup saya sebagai orang percaya? Ini ya, waktu kamu baca story, kamu baca apapun, baca teks apapun, ada nggak nilainya tersebut yang sesuai dengan kamu punya prinsip sebagai as a Christian? Ada nggak? Ajarin itu, tanyakan. Nah, lalu kemudian juga tanya, dari mana sumber ide ini? Dari teks itu tuh idenya dia dari mana sih gitu ya? Adakah kita pernah bertemu ide ini sebelumnya? Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu bagi guru yang mendalami bahasa. Selalu hampir tidak ada yang baru lah ya di istilahnya di bawah matahari. Jadi ide yang ada itu biasanya berkaitan dengan ide-ide yang lampau. Tetapi terus dilakukan inovasi, dilakukan terobosan, dilakukan banyak hal yang variabelnya banyak berubah istilahnya. Nah, apa kaitan dengan kitab pengkhotbah bahwa di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru? Ya, artinya banyak repetition, repeat yang diulang, tetapi repeat itu ingat Bapak Ibu ya, pengulangan itu, imitasi itu harus selalu kaya dalam konteks masa kini. Jadi nggak asal mengulang, asal imitasi. Adakah nilai kekal dalam sebuah teks? Tanyakan aja. Terangin apa maksudnya nilai kekal. Nilai keadilan, nilai tentang keindahan, ini dibawa nggak dalam kekekalan anak-anak? Tanyakan. Nilai tentang cinta kasih, bahasa kasih, dibawakah dalam kekekalan? Ada nggak nilai kekal dalam sebuah teks atau cerita itu? Kalau ada, di mana letaknya?
Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali untuk nantinya Bapak Ibu bisa menemukan essential question di dalam materi-materi yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Mungkin Bapak Ibu tanya, Boki, gimana caranya buat essential question? Berkali-kali saya katakan, ada prinsip mendasar. Pertumbuhan, growing spiritualitas kita harus jelas, harus growing. Lalu kita juga ada komunitas. Jadi kita bisa karena kita berkomunitas, saling mengasah, saling melengkapi. Jadi bisa menggali semuanya itu. Ini pertanyaan-pertanyaan ini pun juga murni bukan saya tulis, tetapi saya pikirkan ketajamannya, saya buat lagi, saya tajamkan lagi dalam konteks kekristenan. Jadi saya mengkonstruksi. Terakhir, tantangan. Question merupakan salah satu model integrasi. Tadi saya bilang ya untuk mengkoneksikan. Nah, sekarang kita refleksi. Bagaimana kita merespon 3 pertanyaan esensi tadi? Kalau Tuhan nih nanya sama kita, where are you? Tanya sama saya, Oki, where are you? Maka saya tidak perlu jawab tentang lokasi. Tuhan tahu saya ada di mana. Di Jakarta. Tapi yang Tuhan mau tanyakan ketika where are you? Tuhan mau saya sadar. Saya ada dalam dunia pendidikan Tuhan. Dunia pendidikan seperti apa? Yang luas, dalam, lebar, sampai saya bingung, nggak tahu yang mana pendidikan yang mengarahkan kepada memuliakan Tuhan. Ini kondisi saya, banyak teori macam-macam, banyak saya pelajari. Saya cerita kondisi, where are you? Lalu pertanyaannya, who are you? Ini bukan masalah saya, Oki Hermawati, usia saya, sekian, bukan masalah itu. Tuhan tahu siapa kita. Tapi Tuhan mau kita sadar, who are you? Jadi hidup di dunia ini bukan cuma asal ada, asal hidup. Ada panggilannya. Kamu siapa? Nah, pertanyaan ini hanya mampu kita jawab dalam refleksi kita kepada Tuhan. Bukan bicara status. Saya adalah ibu dari 3 anak, misalkan. Saya adalah seorang istri dari bapak siapa. Bukan, Tuhan nggak butuh itu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir, what are you doing? Ingat-ingat tadi ya Bapak Ibu ya. Doing kita, yang kita lakukan itu harus beauty. Harus indah, harus jadi blessing. Jangan asal ada, asal pimpinan senang, asal beres tugas, jangan. Ada nilai kekekalannya nggak dalam doing kita? Doing kita nggak dilihat manusia, bodoh amat, tapi yang Tuhan menilai. Nah, Bapak Ibu, ini refleksi bagi setiap kita. Ya terakhir, karena kita ini bilang kita guru Kristen, bukan ngakunya loh ya. Bagaimana kita membuat good atau essential question ke dalam materi pembelajaran. Mungkin saat ini Bapak Ibu bilang, kok susah ya? Buat pertanyaan biasa aja berkaitan dengan mata pelajaran, nanya C4 tentang analisa, nanti tentang penerapan C4 sampai C6 aja pusing. Apalagi buat essential question. Nah, Bapak Ibu memang tidak mudah tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika Bapak Ibu memikirkan dengan seksama materi Bapak Ibu, akan ada hikmat diberikan kepada kita. Nah, nanti saya akan sharekan di dalam contoh-contoh beberapa materi tentang subjek, tidak semua ya pembahasannya. Ada yang pertanyaan-pertanyaan essential question yang bisa mengarahkan kepada semuanya. Nah, Bapak Ibu, itu saja dari saya tentang sesi Christian Worldview dan 3 pertanyaan fundamental. 3 pola ini sekali lagi berasal dari CFRC. Selalu tanya, bagaimana rancangan mula-mulanya, di mana letak salahnya, apa yang harus diperbaiki. Jadi pertanyaan dari where are you, who are you, what are you doing ini, di dalam perjalanannya menjadi pola pertanyaan yang berkaitan dengan CFR. C.
Ada di mana? Di dalam materi-materi pembelajaran. Kemarin Ibu Febe dalam lesson plan-nya sudah menerangkan kepada kita semua. Tepat 1 jam kurang malahan saya sudah berbicara di sini Bapak Ibu. Saya akan akhiri. Jadi Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas 1 dan 2, sudah dibukakan nih ya bagaimana meresponinya. Silakan membuat dengan yang lebih baik. Tapi Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas 1 dan 2 bisa melihat. Sebenarnya pertanyaan where are you, who are you, dan what are you doing itu bicara tentang refleksi kita, bagaimana kita berespon dengan Tuhan secara tepat. Karena Tuhan tidak membutuhkan informasi. Tuhan membutuhkan refleksi respon yang benar. Seperti Samuel yang dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel, ini aku. Yesaya dipanggil Tuhan, here I am. Nah, Bapak Ibu dipanggil Tuhan dalam dunia pendidikan, ini aku Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk saya kerjakan? Nggak mudah. Jadi guru masa kini babak belur, iya, apalagi model setelah kita mengalami pandemi corona, jungkir balik semua kita. Menyerah jangan pernah, karena panggilan bicara tentang vocation, bukan occupation ini. Kalau occupation ya saya jalanilah guru sebagai pekerjaan saja, tapi panggilan, vocation, nggak kenal kata pensiun. Biar kata enggak di satu tempat pun tidak mengenal kata pensiun, karena vocation akan terus dikerjakan. Nah, Bapak Ibu, saya mau ini menjadi dasar kita sebagai kita pendidik Kristen. Indah sekali belajar Christian worldview, tapi lebih indah lagi kalau kita mencoba menerapkannya. Kiranya Bapak Ibu ditolong. Saya akan akhiri, ini Bapak Ibu akan mendapatkan materinya, masih ada 9 menit, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Bertanya atau berespon, tidak apa-apa, tapi jangan panjang-panjang karena waktunya saya buka untuk yang bertanya dulu. Sunyi senyap Bapak Ibu. 181 orang, oke. Saya coba lihat di chat ya, apakah ada yang bertanya di sana. Oh, ya ada. Belum ada. Oke. Ada yang ingin berespon? Oh, jangan-jangan Bu Oki saya nggak ngerti. Ini tadi ngomong apa? Waduh, cilaka ini kalau nggak ngerti deh. Udah sore-sore, udah lapar kali ya Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, tidak apa-apa. Bapak Ibu belajar Christian Worldview. Saya berterima kasih Bapak Ibu ada mau di dalam kelas Christian Worldview. Saya pribadi belajar itu dari sejak 2011. Kadang-kadang juga tidak banyak mengerti. Tetapi percayalah ketika nanti Tuhan bukakan, kita akan menemukan aha momennya. Pada waktu nanti Bapak Ibu berinteraksi mencobanya, Bapak Ibu tiba-tiba akan relate, melingkan atau mengkoneksikan dengan yang saya katakan. Nah, biarlah ini mengendap, tapi jangan lupa terima materinya, pelajari lagi, dalami lagi. Minta bahan akan saya tambahkan lagi. Tetapi ingat, kelas ini adalah kelas meletakkan fondasi bagi Bapak Ibu sekalian. Jikalau tidak ada, saya akan akhiri. Saya akan minta kesediaan dengan kasih Bapak Agustinus kali untuk menutup dalam doa. Baik, mari kita akhiri kelas kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami menaikkan puji syukur kepadamu karena sepanjang hari ini Tuhan terus setia memimpin kami, menyertai kami.
hingga sore hari ini kami boleh lagi bersama-sama mengikuti kelas bersama Miss Oki untuk Christian Worldview. Kami yang penuh dengan keterbatasan terus diperlengkapi, dan kiranya apa yang sudah kami ikuti bersama pada sore hari ini yang telah dinyatakan bagi kami semua, kiranya ini boleh menjadi bagian daripada kehidupan kami, boleh menjadi diberlakukan dalam setiap tugas tanggung jawab kami di sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri sore hari ini dan mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Oki.